Lagi-lagi ngomongin polisi, ya setelah diguncang dua kasus besar pada 2022 lalu, yakni kasus Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa, kini Korps Bayangkara kembali mendapat ujian dari dua kasus yang menyita perhatian publik. Apalagi kalau bukan kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 yang mencuat lagi karena diduga banyak kejanggalan, serta pengeroyokan berujung kematian bos rental di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah saat hendak mengambil mobilnya yang sedang disewa. Belakangan terungkap korban meninggal yakni pemilik mobil rental pernah melaporkan kasus tersebut ke polisi tapi akhirnya mengambil langkah sendiri karena tindak lanjut laporan dinilai lamban. Ujian yang berat bagi Polri, apalagi setelah sempat anjlok pada 2022, tingkat kepercayaan publik kepada Polri di tahun 2023 naik kembali menjadi 76,4%. Bagaimana dua kasus tersebut menjerat Polri? Kasus pembunuhan Vina Dewi Arsinta alias Vina yang terjadi pada 2016 lalu di Cirebon tidak hanya jadi pusat perhatian media, tapi juga memicu gelombang emosi dan reaksi dari berbagai lapisan masyarakat. Gimana enggak, kasus ini makin lama makin kusut. Banyak kejanggalan yang selama 8 tahun tertutupi sekarang mulai terungkap. Proses hukum terhadap kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky, dua remaja asal Cirebon, pada 2016 memasuki babak baru. Polisi menangkap Peggy Setiawan, tersangka baru dalam perkara ini, bahkan Polda Jawa Barat sudah melimpahkan berkas perkara Peggy ke Kejaksaan Tinggi Jabar pada Kamis 20 Juni 2024. Sementara itu, tim kuasa hukum Peggy Setiawan mengajukan pra-peradilan. Sugianti Iriani, salah seorang kuasa hukum Peggy, menegaskan penyidik salah orang ketika menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Peggy Setiawan disebutnya tidak sama dengan Peggy alias Perong yang tercatat dalam daftar pencarian orang atau DPO. Selain itu, penetapan tersangka tersebut dinilai tidak didukung dengan alat bukti yang jelas. Nah, di kasus ini, kejanggalan pertama muncul dalam penangkapan Peggy. Dari 3 nama DPO yang masih buron, Polda Jabar menghilangkan 2 nama yakni Andi dan Dani. Penangkapan Peggy ini juga menimbulkan beragam spekulasi. Kenapa 2 buron yang lain dihapus namanya? Ada dugaan mereka fiktif. Kejanggalan berikutnya adalah Peggy dilarang untuk berbicara saat konferensi pers Polda Jabar. Muncul dugaan Peggy telah difitnah. Semua upaya hukum terus dilakukan oleh Peggy untuk mencari keadilan. Terbaru, kuasa hukum Peggy melaporkan penyidik Polri atas dugaan penghilangan unggahan lama Peggy di akun media sosial Facebooknya. Unggahan itu bisa menjadi alibi bahwa dirinya tidak berada di Cirebon pada saat kejadian pembunuhan 8 tahun silam. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM, dan Sugianti Iriani bersama ibu kandung Peggy mendatangi kantor Divisi Profesi dan Pengamanan Polri pada Kamis 20 Juni 2024 ini. Mereka menyerahkan surat pengaduan mengenai hilangnya unggahan-unggahan di akun Facebook atas nama Peggy Setiawan. Psikolog forensik Reza Indragiri berpendapat untuk mengurai keruwetan kasus Vina dan Eki, Polri perlu melakukan eksaminasi untuk melihat kembali proses kerja penyidik pada 2016. Selain itu, Polri juga perlu menguji kompetensi dan integritas penyidik pada 2016 dan 2024. Terlebih, tim dari Divpropam Polri disebut telah memeriksa Rudiana, ayah Eki yang juga seorang personel polisi. Muncul dugaan pengusutan kasus ini sejak awal telah direkayasa. Wakapolri 2013-2014 Komjen Purnawirawan Ugroseno berpandangan jika tim dari Divpropam Polri sudah turun tangan, mestinya hasil pemeriksaan bisa disampaikan kepada publik. Bergeser ke Jawa Tengah, kasus di Sukolilo pun masih menggelinding liar. Burhanis, seorang pengusaha rental mobil, meregang nyawa akibat dikeroyok sekelompok orang di desa Sumber Suko, Sukolilo pada 6 Juni 2024 lalu. Saat itu Burhanis sedang berupaya mengambil kembali mobil rentalnya yang diduga tidak dikembalikan penyewa. Burhanis bersama 3 orang temannya mengikuti GPS dan diketahui mobil yang dicarinya ada di desa tersebut. Naas, mereka berempat justru diteriaki maling dan kemudian dikeroyok sekelompok orang. Burhanis meninggal dunia sedangkan 3 temannya terluka. Belakangan terungkap bahwa pada 21 Februari 2024 lalu, Burhanis pernah membuat laporan ke Polres Jakarta Timur. Hal itu diungkapkan Kapolres Jakarta Timur Kombes Nicholas Ari Lilipali pada rilis 13 Juni 2024. Kematian Burhanis menambah jumlah nyawa melayang setelah sebelumnya sudah ada laporan kepolisian. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso menyebut secara umum masyarakat yang menjadi korban tindak pidana memang kerap mengalami hambatan dalam mendapat keadilan karena lambatnya kerja kepolisian. Ketika korban tindak pidana yang melapor karena mengalami kerugian material misalnya.
Penanganan kasus dinilai cenderung berjalan lamban karena dianggap bukan prioritas. Sugeng juga menuturkan kasus yang dialami Burhanis merupakan hal ironis, di mana seorang warga yang melapor karena percaya dengan proses hukum, tapi tak kunjung mendapat keadilan. IPW mendorong Polres Metro Jakarta Timur segera meringkus pelaku penggelapan mobil Burhanis agar dapat memberi keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Agak berlebihan memang sih kalau kita berharap polisi kita bisa secepat penanganan call center 911 seperti di film-film. Apalagi adegan itu sudah barang tentu ditambahkan dramatisasi yang jauh dari aslinya. Tapi membiarkan lambat penanganan terhadap laporan kepolisian apalagi sampai merekayasa kasus itu sama sekali nggak bisa dibenarkan. Jangan sampai kepercayaan publik kepada Korps Bayangkara yang sedang membaik kembali terkoyak karena ketidakprofesionalan segelintir anggotanya.